Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muammar dengan NPM 2140501161 yang akan menjelaskan tentang asas-asas perdata Islam. Jadi hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Rasulnya tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata yang diakui dan diyakini berlaku mengikat semua pemeluk Islam di Indonesia. Asas-asas perdata Islam. Asas kebolehan adalah segala bentuk hubungan perdata boleh dilakukan. Namun tentu tidak semua dalam perdata itu dibolehkan dalam asas perdata Islam, harus memenuhi SK, syarat dan ketentuan berlaku ya. Selanjutnya asas kemaslahatan hidup. Pertama adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan hidup yang tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ada asas kebebasan dan kesukarelaan. Setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela, tidak merugikan orang lain seperti yang tadi saya sampaikan, dan tidak melalui intervensi orang, tidak melalui paksaan, dan dilakukan secara sukarela. Selanjutnya asas kebajikan. Setiap hubungan perdata seyogyanya mendatangkan kebajikan. Jadi segala bentuk perbuatan yang diatur dalam hukum perdata Islam harus memenuhi syarat untuk mendatangkan kebajikan sehingga tidak ada orang yang merasa dirugikan. Selanjutnya asas menolak mudarat, mengambil manfaat. Harus dihindari segala bentuk hubungan yang perdata yang mendatangkan kerugian. Mengapa? Sebelumnya saya menyampaikan bahwa harus harus menghindari kerugian, karena tentunya agar semua merasa aman dan tidak memiliki dendam setelah melakukan hukum perdata Islam. Selanjutnya asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yakni hubungan perdata yang disandarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong. Baik, selanjutnya asas adil dan berimbang. Hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penindasan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam asas perdata Islam itu tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada paksaan, karena tentunya ketika ada intervensi dan paksaan itu tidak sesuai dengan syarat asas perdata Islam, yakni tadi ada kebajikan, ada kebebasan dan kesukarelaan, ada asas kemaslahatan hidup, asas kekeluargaan, dan asas menolak mudarat. Selanjutnya ada asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban. Mengapa demikian? Karena tentunya kewajiban itu mengatur hubungan kita dengan orang, sehingga mengapa hak itu dinomorduakan dibanding kewajiban yang harus diprioritaskan? Karena terkadang hak kita itu melanggar hak orang lain, sehingga mengapa harus ada kewajiban? Ya, kewajiban itulah yang mengatur hak itu sampai mana dan seperti apa digunakan. Makanya dalam asas perdata ada namanya asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Selanjutnya asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Para pihak tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Jadi kita tidak boleh kembali merugikan orang lain. Selanjutnya asas kemampuan berbuat. Manusia dapat menjadi subjek dalam hubungan perdata jika ia memenuhi syarat untuk bertindak. Selanjutnya asas kebebasan berusaha. Setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Selanjutnya asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Seseorang akan mendapatkan hak misalnya berdasarkan usaha dan jasa yang ia lakukan. Selanjutnya asas perlindungan hak.
Semua hak yang diperoleh seseorang dengan cara yang halal dan sah harus dilindungi. Seperti tadi, kewajiban dan hak, kewajiban lebih dulu daripada hak, dan salah satu kewajiban adalah kita harus menghargai hak orang lain. Makanya ada asas perlindungan hak dalam asas perdata Islam. Selanjutnya, asas hak milik berfungsi sosial, menyangkut pemanfaatan hak milik yang dipunyai oleh seseorang. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya ada asas beriktikat dan harus dilindungi. Orang lain yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung resiko perbuatannya. Jadi ketika kita melakukan hukum perdata, kita tuh harus siap untuk menanggung dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Makanya ada asas beriktikat baik harus dilindungi. Karena ketika kita bertanggung jawab, kita akan dilindungi menurut asas perdata Islam. Selanjutnya, asas risiko dibebankan pada harta benda dan tidak pada tenaga. Penilaian yang tinggi terhadap kerja dan pekerjaan berlaku terutama di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi misalnya teman-teman itu memiliki hubungan perdata dengan perusahaan-perusahaan. Nah, mereka harus menggantinya dengan harta benda karena asas risiko dibebankan pada harta benda. Ketika terdapat perselisihan perdata antar perusahaan tersebut harus menggantinya dengan harta, karena dalam asas perdata Islam ada asas resiko dibebankan pada harta benda, tidak pada tenaga. Baik, selanjutnya ada asas mengatur sebagai petunjuk. Ketentuan-ketentuan hukum perdata kecuali yang bersifat ijabari karena ketentuannya telah goti. Nah, selanjutnya asas perjanjian tertulis atau di depan saksi. Nah, hubungan perdata selayaknya diluangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi, karena tentunya ketika ada saksi itu lebih mengingat dan saling mengingatkan. Terima kasih, cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.